COVID-nya sudah aman? Di sini di New York udah buka ya, semuanya udah istilahnya kita balik lagi, nggak perlu pakai masker ya kalau jalan, kalau ke restoran pun di dalam gitu udah boleh gitu ya, udah dining boleh, dan dicoba balik ke normal karena kan udah 70% ya divaksin sekarang di sini semuanya. Jadi istilahnya udah ya. Tapi ya tetap jaga-jaga ya karena ini kan yang virus yang lain lagi tuh Delta. Delta virus itu kan juga apa namanya ngeri juga ya. Jadi istilahnya walaupun ini menurut beberapa orang kalau walaupun sudah disuntik gitu ya 2 kali vaksin tetap aja juga bisa kena gitu loh. Jadi memang mesti jaga-jaga. Iya. Di sini baru ditetapkan lockdown lokal. Iya, Indonesia lagi parah ini. Iya. Lagi lockdown di mana-mana ya. Karena kan apa namanya red zone di mana-mana itu. Iya. Kalau sudah terbuka berarti acara-acara sudah mulai kan Bu? Sekarang udah mulai banyak fashion show, Pak. Oh, sudah banyak. Udah banyak fashion show kemarin-kemarin tuh beberapa teman udah mulai buka buat fashion show kayak kemarin New York Fashion Summer Fashion juga udah mulai jalan dan memang sudah ini istilahnya udah mulai buka gitu event-event di jalanan pun orang udah mulai istilahnya duduk-duduk main band di jalanan udah mulai atraksi di jalanan tuh udah mulai gitu loh. Ya. Terus Times Square udah mulai ramai juga. Ya. Kalau Indonesia New York Fashion Week gimana persiapannya? New York Indonesian Fashion Week itu kita rencananya tuh kan September tanggal 10 ya. Jadi sekarang sih semuanya udah istilahnya kita udah preparationnya udah oke gitu ya. Tim kan di sini udah ada, kita punya model, kita punya makeup artist, hairstylist, itu semuanya udah komplit, sudah oke. Tinggal menunggu. Ini desainer kan namanya juga New York Indonesian Fashion Week, jadi desainernya kan dari Indonesia ya. Kita ada 8 desainer dari Indonesia, 2 desainer Indonesia yang di sini lokal. Yang lokal sih kita nggak perlu diragukan ya, pastinya mereka akan ikut karena kan di sini udah buka. Tapi yang saya sekarang lagi mikirin tuh bagaimana ini yang dari Indonesianya gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri sekarang COVID-nya udah mulai naik ya kan ya? Iya. Tapi nah kan, itulah yang. Tapi kan masih lama Bu. Iya betul. Kita masih ada istilahnya selalu berpikir positif. Desainer kita juga beberapa kan sudah dapat visa ya, jadi istilahnya ready to go. Mereka kan cuma sekarang karena Indonesia lockdown, tapi ya istilahnya kita masih ada waktu 2 bulan lah taruh. Karena kan itu tanggal 10 September, mereka paling enggak juga di sininya tanggal 8, karena tanggal 9 tuh kita udah mulai fitting. Jadi fitting tuh istilahnya desainer datang bawa baju, ketemu dengan model, mulai ngepasin hari itu, hari tanggal 9. Jadi tanggal 10-nya tuh ready to go. Jadi kemungkinan mereka tuh kesininya tanggal 8 udah harus ada di sini. Kalau sampai sekarang yang dari Indonesia seperti apa, Bu? Apanya tuh, Pak? Yang dari Indonesia mulai sampai hari ini misalnya, itu seperti apa? Apakah sudah ada yang komunikasinya seperti apa? Komunikasinya mereka udah ready juga ya, istilahnya seperti dari Jakarta, kita juga bawakan ada dari Jogja, dari mana, dari Surabaya, dari Bandung, itu mereka sebetulnya sudah ready, cuman karena lockdown ini aja, jadi mereka juga lagi istilahnya juga was-was juga ya. Iya. Jadi saumpama sudah dibuka itu langsung. Iya,
Nah, apa namanya yang ya apa New York ya istilahnya udah dibuka, jadi istilahnya udah oke lah ya buat untuk fashion show dan segala macam. Tetapi untuk fashion show kali ini pun kita masih menerapkan istilahnya jarak juga masih ya, dan kalau bisa juga masih tetap pakai masker, apalagi itu di ruangan nanti ya, karena itu tetap karena buat kita buat spesial buat kita ya di sini yang sebagai produsernya, dan juga ini kan dari kita kerjasama juga dengan KJRI New York ya, konsulat. Jadi memang akan diterapkan juga istilahnya nggak boleh penuh gitu ya. Misalnya kalau kapasitas ruangan 200, kita paling pakai 100 gitu kan ya. Ya, Jadi setahun ini. juga ada ya, jadi tetap ada jaga jarak. Kalau bisa semua udah divaksin. Kan memang syarat utama dari Indonesia ke sininya kan desainernya harus divaksin. Oh, syaratnya ya. Syaratnya harus sudah Iya, vaksin. Pak. Ini Iya, kan harus udah vaksin. Dan memang ada beberapa desainer kita memang yang udah vaksin juga. ya, ya. Ini corona ini kan sangat bersejarah gitu ya. Sangat bersejarah karena melingkupi seluruh dunia dengan persoalannya yang sangat heboh gitu ya. Apakah hendak Betul, Pak. menginspirasi? Istilahnya semua dunia jadi apa namanya, istilahnya bukan hanya satu negara ya, tetapi Ya, semua kena jadinya ya. semua kena energi fokus ke corona semuanya, sampai hal yang lain ditinggalkan. Betul, Pak, Ini betul. Semua kerjaan ditinggalkan. apakah hendak menginspirasi para desainer untuk membuat misalnya model desain dan lain sebagainya, Bu? Istilahnya sekarang desainer-desainer kita itu mereka tetap dengan vision mereka masing-masing ya Pak ya, visi-visi mereka masing-masing. Jadi apa namanya, ya mereka juga ada desainernya juga istilahnya bajunya dicocokin dengan masker tetap ada gitu kan ya. Jadi tetap ada yang ya. Jadi istilahnya bajunya warnanya sama dengan maskernya gitu loh. Istilahnya batiknya sama, tenunnya sama gitu kan. Ya. Jadi Memang misalnya udah jadi tren ya. Misalnya ada tema fashion corona misalnya. Temanya tetap aja gitu ya, karena ini kan setiap September itu memang New York Fashion Week, jadi istilahnya kita tetap dengan setiap September itu kan yang temanya yang sudah ditetapkan dari New York Fashion Week itu sendiri kan memang spring dan summer. Jadi memang yang dibawa itu misalnya SS2020 SS22. Maksudnya tuh Spring Summer 2022. Jadi memang udah temanya udah general ya, udah buat umum gitu jadinya. Jadi kalau kita balik ke Februari nanti temanya berubah lagi FW. Itu istilahnya kan fall dan winter. Iya, iya. Iya. Jadi kalau ada ide coronanya hanya diselipkan gitu. Iya, ini corona apa namanya istilahnya kita mencoba melupakan ya, melupakan nih corona, dilupakan saja, Ya, bikin stres. Oh ini kalau coronanya bikin stres, coronanya bikin stres buat desainer. Ya, ya. Kalau bisa diceritakan Bu, kira-kira apa yang fokus apa misalnya yang ditampilkan untuk tahun ini? Apanya tuh Pak? Story itunya apa mungkin ini udaranya juga mungkin ini ya apa namanya jadi suaranya agak apa namanya agak hilang. Maksudnya the fashion trend buat ini spring summer buat fashion week? Iya, iya. Misalnya Bu, keunggulannya. Iya, fashion week. Keunggulan Bu. Apanya tuh Pak? Keunggulan. Iya, agak kecil Bu. Untuk fashion trendnya ya. Iya, betul. Kali fashion trend untuk tahun ini
itu kita ngambil dari warna dulu ya. Warna itu sekarang kan lebih banyak warna-warna cerah, terus warna-warna pastel. Warna-warna cerah, warna-warna seperti saya pakai nih sekarang ini istilahnya ini kan memang apa dari Indo ya, dari Indonesia ya. Jadi ini warna tabrak ya. Jadi istilahnya tapi kalau untuk fashion trennya itu sebetulnya karena ini memang Indonesia. Jadi dia kan ada desain-desainnya ya. Desain-desainnya Indonesia, tetapi kalau tren yang sekarang ini untuk fashion sekarang ini sebetulnya tuh hanya polos. Jadi warnanya tetap tabrak begini ya. Tabrak tapi dia polos, dia nggak apa namanya dia nggak ada desain. Jadi istilahnya bisa dipakai warna tabrak misalnya hijau dengan warna pink atau dicampur dengan warna kuning, tabrak semua gitu. Jadi apa istilahnya memang iya warnanya tuh dibilangin color blocking ya. Color blocking itu seperti warna-warna yang istilahnya beda warna dijadiin satu model. Misalnya dia pakai jaketnya hijau, dalamnya pink, celananya kuning gitu ya. Itu warna-warna lagi ngetren tuh sekarang tuh. Kalau dibilangin bahasa fashionnya yaitu color blocking. Apa Bu? Terus color blocking. itu bahasa fashionnya ya. Ya. Itu jadi mereka mengeksplor warna gitu loh Pak. Tapi juga bukan hanya warna yang seperti warna pastel, itu juga banyak sekarang ini lagi model tuh memang warna-warna pastel juga. Jadi warna-warna pastel itu seperti warna pink atau warna-warna mint gitu ya, warna hijau apa sih, hijau muda banget gitu ya. Nah itu juga lagi ngetren tuh, dibilangnya warna sorbet seperti ice cream gitu ya, sorbet. Nah itu warna-warna lagi ngetren juga. Terus kalau buat bajunya sendiri itu misalnya untuk sekarang model lebih banyak jaket seperti apa sih dibilangin boyfriend jacket gitu ya, yang oversize di shoulder-nya gitu. Itu lagi model juga. Jadi dia pakainya istilahnya jaket seperti jaket dengan hoodie, bisa dipakai juga dari dalam, terus luarnya dipakein istilahnya dipakein apalagi blazer gitu ya, seperti blazer panjang. Itu juga lagi ngetren itu memang. Dan warna-warna tas pun jadi ngetren juga, warna kuning itu. Kemarin saya juga kebetulan baru datang tuh dari Indonesia. Itu warna-warna lagi ngetren sekarang. Terus apa namanya warna kuning. Terus kalau misalnya untuk sepatu pun kalau bisa karena memang warnanya yang kita pakai sekarang ini udah blocking color gitu, jadi udah tabrak semua. Lebih disarankan kalau pakai sepatu ya kalau bisa warna kulit gitu ya. Jadi istilahnya jangan udah tabrak sana sini. Kalau bisa kita pakai untuk sepatunya tuh warna-warna netral aja, warna kuning gitu loh. Nah itu memang lagi ngetren sekarang ini, lagi apa namanya buat spring dan summer tahun ini ya, istilahnya supaya mungkin biar happy gitu ya ngeliatin warnanya biar seneng gitu. Ya untuk, memang itu lagi ngetren. Untuk mengimbangi mengimbangi suasana yang suram sekarang. Ya suasana suram memang sebetulnya warna itu yang ditetapkan istilahnya. Kan biasanya kalau untuk fashion show itu makanya kenapa dari startnya dari New York, karena memang New York ini kan seperti apa namanya pintu ya, jadi membuka pintu, jadi yang ditetapkan warna apa tuh memang kan asalnya semuanya dari New York. Sebetulnya yang untuk tahun ini warnanya itu lebih menjurus tuh lebih banyak juga warna grey, warna abu-abu ya. Tetapi lebih ya saya bilang balik lagi tadi itu blocking color itu yang istilahnya lagi malah ngetren sekarang, lebih banyak untuk orang-orang lebih apa istilahnya untuk summer tahun ini ya, tahun 2021 lebih banyak tuh ke blocking color atau warna pastel. Terus lebih banyak juga pakai oversize like kayak jaket, bomber jacket juga lagi ngetren ya. Bomber jacket sih selalu ngetren sih ya. Banyak juga orang Indonesia kan bikin bomber jacket dari batik. Itu bagus-bagus banget gitu.
Saya sering pakai yang bomber jacket yang dari batik, pakai hoodie-nya gitu ya. Itu lagi ngetren, memang lagi sekarang tuh lagi ngetren. Memang lagi ininya, hebohnya di situ. Ya, ya. Apalagi ya istilahnya ya kardigan itu juga lagi ngetren. Kardigan, terus ya saya bilang hoodie warna-warna fantasi kayak bunga-bunga gitu juga ngetren. Color blocking ya, color blocking. Terus puff sleeves itu, yang puff itu juga lagi ngetren. Yang istilahnya kalau perempuan pakai yang kayak balon gitu ya, puff ya. Itu juga lagi ngetren, Pak. Ya, ya. Itu lagi dominan nih buat tahun ini. Yang kontras gitu, Bu ya? Iya. Jadi kontras. apa namanya, memang lagi kalau mau dilihat memang warnanya tuh membuat kita seneng ya. Istilahnya warna-warna cerah banget gitu loh. Makanya saya sengaja nih pakai, maksudnya saya pakai yang ini kan, saya jarang ya pakai baju-baju istilahnya yang seperti warna-warna ini. Cuman tadi karena memang kita mau membicarakan mengenai warna untuk summer 2021, jadi saya sengaja pakai supaya agak ngerti ya bahwa color blocking itu ya ini yang dibilangin color blocking itu, warna tabrak semua istilahnya. Cuman kalau color blocking itu tidak ada desainnya, tidak ada ininya, hanya polos, semuanya polos ya, polos. Tapi ya iya, ini kan memang, tapi ini kan khasnya Indonesia. Jadi apa namanya, Indonesia itu sebetulnya kalau mau dibilang ya, fashionnya tuh memang hebat sekali itu. Kita sebetulnya desainer kita tuh bagus-bagus sih buat desain. Cara mereka mempunyai visi-visi itu memang hebat sekali. Desainer kita itu banyak sekali tuh desainer Indonesia. Saya tuh belajar sekarang karena sekarang lebih banyak dengan adanya New York Indonesian Fashion Week. Jadi saya banyak ketemu desainer-desainer Indonesia yang tadinya saya tuh nggak tahu gitu loh, kalau mereka itu sebetulnya hebat-hebat sekali gitu loh. Banyak gitu sebetulnya di Indonesia. Hebatnya seperti apa, Bu? Hebatnya itu mereka desainnya itu loh, Pak. Desainnya itu keren sekali gitu loh. Seperti tadi tuh saya sempat ngelihat ya, coba saya cek namanya siapa tadi tuh yang saya sempat ngelihat desain dia bagus sekali gitu loh. Actually tadi itu model saya yang ngasih tahu malah dari sini. Dia ngasih tahu saya bahwa lihat ini batik, dia bilang gitu, cuman dia kasih tahu batiknya ya. Terus saya ngelihat ini siapa desainernya. Oh ternyata itu desainer Indonesia. Namanya siapa tadi itu? Dia kalau nggak salah itu dari Surabaya. Kalau nggak salah. Itu bagus banget itu desain dia. Namanya siapa tadi? Dari mana, Bu? Dari Indonesia, Rusli Cohnardi. Itu desainnya bagus sekali. Dia idenya tuh dari dia pakai batik fabrik tuh ya, dibikin Cheongsam itu keren banget gitu loh. Aku tadi baru dikasih tahu tadi gitulah. Nah, itu salah satu contoh yang istilahnya namanya buat saya kan dia saya nggak pernah tahu ya, nggak pernah dengar namanya gitu, tapi ternyata dilihat gitu desainnya bagus sekali. Iya, desainnya bagus sekali gitu loh. Dia mungkin dari Surabaya, kalau saya nggak salah ya, dia dari Surabaya. Saya sempat sih kontak dia, belum ada jawaban. Oh tunggu, dia 21 itu Jakarta. Oh Jakarta, enggak Jakarta. Dia di Jakarta ya. Itu contoh salah satu desainer Indonesia yang istilahnya bajunya mereka itu bagus sekali, tetapi mungkin ya kurang seperti kurang ada yang ini ya istilahnya untuk dipromosikan lebih lagi untuk dipromosikan gitu ya di sini ya, karena iya jadi istilahnya kita banyak gitu loh desainer Indonesia yang visinya dan misinya ya membawa batik ke dunia internasional.
itu hebat sekali. Kalau saya belajar sekarang tuh banyak belajar ya mengenai desainer kita di Indonesia, itu memang hebat saya bilang. Ya, mungkin salah satu misinya New York Indonesia Fashion Week itu mengangkat desainer-desainer Indonesia ke global itu ya. Ya, betul. Memang misi kita itu untuk memperkenalkan desainer-desainer kita yang istilahnya di Indonesianya tuh mereka desainnya bagus-bagus ya, tetapi kurang promosi aja. Saya bilang sih kurang promosi, marketingnya juga ya perlu. Jadi ya tugas kita di sini dengan namanya aja udah tahu New York Indonesia Fashion Week. Ya saya berusaha sebisa mungkin ya semaksimal mungkin untuk mempromosikan mereka di sini karena desainnya itu hebat sekali gitu loh. Itu kan juga membawa nama Indonesia ya, dengan mereka naik di sini otomatis mereka membawa nama Indonesia ya kan ya, bukan hanya nama pribadi tetapi nama bangsanya yang dibawa. Dan kita juga istilahnya 2 tahun ini ya, tahun kemarin dan tahun ini semuanya itu semua orang tahu ya bahwa market itu kan anjlok ya. Semua market anjlok. Desainer juga nggak bisa jualan. Baju-bajunya tuh juga istilahnya orang kan lebih banyak tinggal di rumah daripada pergi pesta ya. Nggak ada pesta tahun ini, tahun kemarin pun nggak ada. Jadi istilahnya orang-orang yang desainer-desainer yang membuat baju high end untuk pesta-pesta tuh pasarnya mati. Sudah. Pasarnya mati. Istilahnya mereka juga nggak ada yang bisa, kalau kita ngomong nggak bikin duit gitu loh. Jadi yang ngetren yang kasual Bu ya, yang Iya betul. sehari-hari. Kalau di sini kan masih istilahnya kita udaranya kan 4 musim ya Pak ya. Jadi untuk lebih banyak dinginnya daripada panasnya. Tapi kalau panas banget. Ini tadi siang kan di sini panas sekali itu. Udaranya udah, saya tadi pagi-pagi udah jalan keluar jam 10 pagi aja itu saya pikir jangan sampai jam 12 ya, takutnya mataharinya panas banget. Jam 10 aja tuh saya udah balik tuh udah keringetan tuh, udah langsung ganti baju semua basah gitu loh. Ya, ya. Padahal itu masih pagi. Kalau jam 10 kan kita bilang masih belum terlalu, mataharinya belum tinggi ya, belum di tengah gitu kan istilahnya. Tetapi tadi tuh memang benar-benar bukan hanya saya sendiri, ternyata teman-teman tadi juga ada yang ngobrol gitu ya, dia bilang waduh ini hari ini panas banget gitu ya. Padahal ini kan baru istilahnya kita baru masuk ke summer ya. Aku mikir ini bagaimana bulan depan nih Juli, maksudnya kan udah kita masuk Juli ya. Tapi nanti Agustusnya itu lebih parah lagi nanti tuh, pastinya panas banget gitu. Nah itulah fashion di sini, kita harus mengerti cuaca ya. Jadi fashion kali ini kan lebih banyak ngetren itu seperti yang saya bilang itu ya bomber jacket dan kardigan gitu. Tapi kalau pakai pas musim panas gini ya nggak bisa juga gitu loh. Ya, ya. Iya, padahal itu dibilanginnya kan ngetrennya tuh summer dan spring 2021. Tetapi tetap aja gitu lah, summer ini mau pakai kardigan gimana? Kepanasan di luar gitu kan istilahnya. Jadi juga bukan, kalau mau ngomong fashion kan tidak hanya desainnya ya, tidak hanya warnanya, tetapi juga fabrik ya. Yang paling penting itu fabrik. Bagaimana seperti Amerika sendiri itu orangnya senengnya tuh yang comfortable gitu ya, yang nyaman dipakai gitu ya, bahannya nyaman, dia juga geraknya bebas gitu ya. Jadi beda sekali kalau mau dilihat fashion di Amerika dan fashion di Eropa atau Asia gitu ya. Kalau Asia masih bisa masuk-masuklah istilahnya mendekati ke Amerika. Karena Amerika itu kan senangnya cuman hanya istilahnya dia kalau kita ke New York aja, istilahnya di New York itu dibilangin pusat fashionnya, istilahnya mekanya fashion. Tetapi kan juga istilahnya orangnya juga tidak hanya tertuju dengan tahun ini harus pakai ini kan enggak, karena mereka lebih mengutamakan itu kenyamanan.
kenyamanan, harga terjangkau, karena New York ini kan pasar dari harga yang istilahnya $5 ada, mau sampai 50.000 pun ada gitu ya, $50.000, itu semua pasar kan ada ya. Tetapi kalau kita memang hanya mau untuk membuka pasar dan istilahnya persaingan ketat ini, kita harus pinter-pinter gitu ya. Harus pinter-pinter apa? Ya itu, bahan itu yang paling diperlukan gitu bahannya ya. Seperti kalau musim panas gini, cotton itu kan paling bagus ya, karena menyerap air ya, menyerap sweat, keringat ya. Itu katun itu paling ya, katun itu bahannya itu penting. Kadang-kadang kan seperti kalau kita ngobrol lagi mengenai Indonesia, batik-batiknya itu kan coraknya kan bercorak banyak banget ya, istilahnya dari kalau kita ngomong waktu itu mengenai dari Madura aja kan istilahnya pattern-nya itu ya, mereka membuat desain-desain batiknya sendiri itu kan warna-warnanya itu ya. Makanya kan sekarang banyak sekali juga orang desainer yang mencoba juga tidak terpatok dengan istilahnya batik Kawung atau batik Solo atau batik Cirebon, atau tidak ini mereka mempunyai visi sendiri dan membuat batik dengan visi mereka sendiri gitu loh. Jadi istilahnya sekarang udah mulai lebih modernisasi dari batik-batik yang lama seperti Kawung atau saya sih masih suka batik Kawung. Istilahnya saya senang, saya old fashion gitu ya. Jadi senang batik-batik yang lama, yang desain lama itu malah saya suka gitu loh. Tetapi kalau iya, Kawung gitu ya, batik Kawung, batik apa yang dari Solo itu kan, batik dari Jogja itu kan ya, dia warnanya kan cuman istilahnya coklat dan krim gitu ya, batik lama ya, batik-batik lama. Nah, itu istilahnya kadang-kadang ya susah di batiknya sendiri kan, karena ya itu ya, karena setiap saat fashion sih sebetulnya cuma muter-muter aja. Dari tahun ke tahun tuh muter dia ya. Muter. Iya, muter. Kalau kita lihat tahun 50, coba kita lihat fashion tahun 50. Terus kita lihat kadang-kadang yang tahun 50 model-model bajunya sekarang pun mulai keluar lagi tahun 70 gitu kan, muter jadinya ya. Jadi istilahnya nothing new gitu. Cuman hanya permainan color yang saya bilang tadi, color blocking buat tahun ini ya, atau pastel warna pastel gitu kan. Kalau kita lihat fashion tahun 50-an itu lebih memang banyak juga sih pakai pastel ya. Mereka lebih very simple gitu ya modelnya, desainnya. Sekarang ini kan lebih banyak tabrak semua warna. Ibu Fani bisa bahasa Jawa? Apanya, Pak? Bisa bahasa Jawa? Bahasa Jawa sedikit. Kan ada parian itu. Biji tolong lupa 45. Ada parian, Bu. Ada parian itu semacam peribahasa. Kawung beda pinggire. Kawung beda pinggire itu batik Kawung robek pinggirnya gitu ya. Oh. Nah, itu kelanjutannya ati liwung beda pinggire. Ati liwung itu Indonesia. hatinya kosong gitu, Bu. Hatinya kosong karena sesuatu gitu hal. Ya, Pak. Oh, wow, oke. Kalau mau dilihat Indonesia itu kaya dengan segala macam ya, bukan hanya di fashion, tetapi dengan bahasa pun kita kaya, Pak, istilahnya ya kan? Bahasa kita aja dari udah berapa belas ribu ya, kita mempunyai berapa 4.000 ya, lebih 17.000 pulau, berapa ribu? Sangat kaya. Iya, 4.000 bahasa gitu kan, orang bingung. Kamu bisa bahasa berapa bahasa kamu di Indonesia bisa? Bahasa Jakarta, bahasa Betawi, bahasa Ambon, bahasa Betawi, apalagi bahasa Madura. Makanya kan di Madura aja bahasanya macam-macam ya kan ya, istilahnya
Kalau satu kalau yang dikenakan Bu Fani ini saya melihat motif-motifnya seperti Madura. apanya tuh Pak? Yang baju yang dikenakan Bu Fani sekarang Iya, itu seingat saya Madura, sangat Madura. warnanya ya. Ya, Memang warnanya. Madura itu kan memang warna-warna kalau dilihat kemarin itu kan memang warna cerah ya dia ya, warna Betul, cerah. betul. Oh iya, ini kan warna memang cerah sekali, ya kan? Yang kuningnya ini kan kuning-kuning banget gitu ya. Eee, kalau Madura agak sedikit ke tanah kali ya, cerahnya tapi Ya, betul. nggak Tanah, tanah. iya, ke tanah, dia lebih ke tanah. Ya birunya sama gitu ya, kayak merahnya sama warnanya sama. Warnanya sama, tapi kalau kuningnya nih kayaknya kalau Madura kuningnya agak agak beda. Kayaknya kuningnya agak mau warna-warna tanah atau warna Kuning matang daun gitu ya. ya. Iya, warnanya nggak terlalu secerah ini ya. Ya saya belajar, Pak. Iya, iya. Kalau mengeksplor Madura memang tidak habis-habisnya kalau soal batik, lalu apa, pokoknya soal kebudayaan Madura kan sangat kaya. Betul, betul. Nah, apa namanya, tujuan New York Indonesia Fashion Week ini sebetulnya bukan hanya membawa desainer ke sini, terus setelah fashion show mereka pulang dan tidak menghasilkan. Eee, tujuannya juga saya mempunyai misi tersendiri dengan adanya New York Indonesian Fashion Week ini juga untuk membuka, eee apa namanya, pasar ya untuk desainer-desainer Indonesia yang istilahnya, dengan harga ya istilahnya apa ya, dengan uang yang minim mungkin, dia bisa datang ke New York dan bisa mendapatkan pasar di New York. Karena kan setahu kita dari zaman dahulu tuh lebih banyak yang mau masuk ke New York itu kan susah ya. Istilahnya kalau nggak punya duit banyak, desainernya itu kayaknya zaman dulu itu mereka bilang impossible untuk masuk ke New York sebagai seorang desainer. Nah, dengan adanya platform ini, saya mengharapkan bahwa Indonesia designer yang istilahnya kepengen masuk ke New York dengan apa, dengan modal yang tidak banyak pun bisa gitu kan. Jadi istilahnya daydream come true. Karena kan banyak juga yang pengen masuk ke sini tapi dia selalu apa nggak punya uang banyak gitulah istilahnya ya. Iya. Jadi desainer-desainer yang kita tahu selama ini yang masuk New York itu kan hanya desainer yang mempunyai uang. Ya karena yang punya uang untuk bisa datang ke sini. Tetapi dengan ada platform ini, saya mengharapkan untuk apa namanya desainer-desainer Indonesia yang istilahnya tidak semua desainer istilahnya kita juga tidak bisa membawa baju yang istilahnya buat di sini juga apa namanya karena kita kan internasional ya jadi kalau bisa dengan adanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York juga menjadi salah satu apa namanya rumah Indonesia di sini juga dapat mengkurasi desainer-desainer yang akan masuk ke New York ya. Jadi walaupun kita bilang dengan harga minim, tetapi desainnya juga harus benar-benar bisa masuk untuk pasar internasional. Bukan hanya desainnya, tetapi juga bahannya, dengan jahitannya, itu juga penting. Karena kebanyakan ya, kalau saya lihat, jahitan-jahitan yang pernah saya order dari beberapa orang ya di Indonesia ya, itu jahitannya kadang-kadang mereka mungkin pikir karena oh jauh gitu ya di Amerika nggak mungkin nanti misalnya kalau jahitannya jelek juga kita nggak bisa apa namanya komplain gitu ya karena jauh. Padahal mereka salah kan ya salah berpikiran begitu salah karena kan yang diutamakan itu service itu penting juga gitu loh. Jadi kalau bisa bukan hanya apa namanya bukan hanya karena dia punya uang terus dia mau masuk, tapi juga kalau bisa desainnya itu memang bisa
setara internasional. Jadi bukan hanya seperti daster, atau kalau di Indonesia bilang daster ya baju tidur, dibawa ke sini untuk fashion show kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi jadi contoh-contoh seperti itu ya. Jadi istilahnya kita juga harus melihat bahwa desain dia seperti apa gitu kan. Apa namanya, bahannya juga mesti kita lihat. Dan kalau memang dia mempromosikan suatu daerah gitu ya, ya istilahnya seperti dari mana? Dari Jawa Timur ya, dari Madura, batiknya kan. Batiknya tuh juga nggak bisa, kalau saya selalu saya ngasih tahu ke desainer yang akan masuk ke New York ya, jangan semua sama satu bahan gitu. Kalau membuat baju, jangan semua dari atas ke bawah bahannya sama. Kalau bisa kita modifikasikan, atau iya. Jadi ada juga bahan yang istilahnya polos ya. Polos, misalnya kalau dasarnya seperti daun hijau atau daun orange, kita mencari warna juga, misalnya warna hijau polos dikombinasikan dengan batik yang ada dasarnya warna hijau, atau kalau memang dasarnya warna orange, kita mencari bahan juga yang warna orange polos, kita kombinasikan dengan sedemikian rupa. Jadi juga kalau misalnya batik tulis itu kan mahal. Kalau kita hanya ngambil sedikit dari batik tulis, kita modifikasikan, kita desain sedemikian rupa, jadi batik tulis itu tidak hanya seluruh batik tulis, tetapi kita hanya ngambil sedikit dari batik tulis itu untuk dibuat desain sebagus mungkin untuk bisa masuk pasar sini. Karena orang Amerika itu nggak suka pakai hanya satu, misalnya semuanya dari atas ke bawah, warna desainnya tuh seperti batik ya, seperti dari batik dari atas ke bawah tuh mereka juga nggak terlalu suka, pasarnya nggak terlalu bagus di sini. Kalau kita ke Eropa, kemungkinan ya Eropa beda pasar gitu loh. Kalau Amerika agak sedikit ya, dia lebih sedikit cenderung lebih senang dengan motif-motif yang biasa, istilahnya polos gitu ya. Jadi kita pun bermain dengan batiknya itu, misalnya kita bikin bawahnya aja batik, atasnya polos gitu ya, atau kerahnya aja batik, atau sampingnya polos. Itu kan permainan kita hanya mendesainnya. Jadi supaya bisa masuk pasar sini juga gitu loh. Karena persaingan di sini memang kuat sekali, ketat gitu. Karena seperti kita tahu, desain-desain batik itu mirip-mirip juga dari Afrika, atau burungnya di belakang mau ngomong. Atau mirip-mirip dari Afrika, atau juga kan kebanyakan seperti tenun-tenun kita itu banyak juga tenun di sini dari Amerika Latin ya. Jadi kalau bisa kita istilahnya dengan adanya program begini sebetulnya bagus ya, supaya kita juga, desainer kita bisa belajar gitu loh. Desainer kita bisa belajar. Saya sih bukannya master dari ini ya, tetapi kan saya senang sekali melihat pasar dan mengikuti fashion yang ada gitu ya. Jadi kita bisa memberikan mereka istilahnya seperti sekarang ini, mereka belajar ya bahwa warna itu apa yang sekarang lagi ngetrend di sini untuk summer gitu ya, bukan hanya di sini, tetapi itu kan memang untuk summer, untuk globalnya ya, untuk bukan hanya di Amerika, tetapi untuk di Eropa pun warna-warna itu memang lagi ngetrend. Ya. Kalau boleh